Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andi Ramdhani, Prodi Administrasi Publik Karyawan semester 3, NIM saya 19101041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah manajemen pembangunan, di mana dalam materi ini saya diberikan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, kenapa kapitalisme rentan menyebabkan kesenjangan ekonomi atau sosial? Yang kedua, kenapa liberalisme begitu digemari oleh masyarakat postmodern? Dan yang ketiga, apa keunggulan sosialisme sehingga dapat membawa Tiongkok meroket seperti sekarang? Baiklah, saya akan jawab pertanyaan yang pertama. Kenapa kapitalisme rentan menyebabkan kesenjangan ekonomi sosial? Seperti yang kita ketahui, ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi karena liberalisme ekonomi yang lahir dalam sistem ekonomi kapitalisme dan politik ekonomi kapitalisme yang memfokuskan kepada produksi kekayaan tapi mengabaikan distribusi atau pemerataan. Dengan demikian, sumber daya alam dan komoditas strategis yang seharusnya milik umum justru dikuasai dan dimonopoli oleh para kapitalis. Kebebasan hak milik merupakan salah satu ide dasar kapitalis dalam mengatur kepemilikannya. Menurut ide ini, setiap individu berhak memiliki barang-barang yang termasuk dalam pemilikan umum atau public property, seperti ladang-ladang, minyak, tambang-tambang besar, pelabuhan, jalan, barang-barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, dan lain-lain. Sementara itu, pembangunan yang bersandar pada paradigma ini jelas mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial. Akan terjadi akumulasi kekayaan yang melimpah ruah pada segelintir orang. Sementara mayoritas masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Dengan diterapkannya sejumlah aturan yang berbau kapitalisme, ketimpangan di Indonesia semakin tinggi. Saat ini patokan kesejahteraan kerap diukur melalui pertumbuhan ekonomi, padahal pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi bisa mendongkrak oleh semakin kayanya orang yang sebelumnya sudah kaya. Adapun orang miskin justru tidak mengalami pengurangan, bahkan sangat mungkin untuk bertambah miskin. Oleh karena itu, saya menilai kapitalisme ini tidak membuahkan keadilan bagi masyarakat. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa liberalisme begitu digemari oleh masyarakat postmodern? Sebenarnya aliran postmodernisme ini didasari oleh ketidakpercayaan terhadap aliran modernisme yang dianggap telah gagal mewujudkan cita-cita yang mereka agung-agungkan, yaitu ingin mensejahterakan seluruh umat manusia. Tapi malah sebaliknya, aliran modernisme ini dianggap telah gagal dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Postmodernisme ini merupakan intensifikasi yang dinamis, yang merupakan upaya terus-menerus untuk mencari kebaruan, eksperimentasi, dan evolusi kehidupan yang menantang terhadap filsafat metafisik, filsafat sejarah, dan segala bentuk pemikiran totalitas kehidupan yang menentang dan tidak percaya pada segala bentuk narasi besar, berupa penolakannya terhadap filsafat metafisis, filsafat sejarah, dan segala bentuk pemikiran totalitas seperti Hegelian, liberalisme, Marxisme, dan lain-lain. Postmodernisme ini dalam bidang filsafat dapat diartikan sebagai bentuk refleksi kritis atas paradigma modern dan atas metafisika pada umumnya. Liberalisme ini atau liberal adalah sebuah ideologi pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme ini mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir para individu. Paham liberalisme ini menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dari pemahaman di atas, maka liberalisme dan postmodernisme ini mempunyai kesamaan. Itulah yang menyebabkan liberalisme ini digemari oleh kaum postmodern. Kemudian yang ketiga, apa keunggulan sosialisme sehingga dapat membawa Tiongkok meroket seperti sekarang? Seperti yang kita ketahui secara umum, kelebihan ideologi sosialisme ini yang membuat Tiongkok meroket seperti sekarang adalah dapat kita lihat. Tentunya terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar bagi pemerintah negara tertentu, ya khususnya Cina tersebut, untuk memakai salah satu ideologi sebagai ideologi ekonominya. Sama halnya dengan digunakannya ideologi sosialisme dalam kehidupan bernegara ini, terdapat kelebihan yang menjadikannya berguna sebagai ideologi suatu negara. Apa saja yang menjadi kelebihan dari ideologi sosialisme ini? Berikut ini beberapa kelebihan dari ideologi sosialisme. Yang pertama, tingkat efisiensi yang tinggi. Kelebihan pertama dari penggunaan ideologi sosialisme ini sebagai ideologi ekonomi suatu negara ialah adanya tingkat efisiensi yang tinggi dalam ekonomi suatu negara. Kegiatan ekonomi,
kita dapat memahami efisiensi sebagai ketepatan dari penggunaan atau pemanfaatan dari setiap sarana dan prasarana produksi. Faktanya, tingkat efisiensi dalam ideologi sosialisme ternyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan efisiensi dalam ideologi kapitalisme. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu sarana prasarana produksi tidak mengalami tertinggalan dalam kekuatan besar. Sarana produksi diatur dan dikendalikan oleh otoritas perencanaan negara untuk menuju target ekonomi yang sesuai. Otoritas perencanaan tersebut membuat survei sumber daya secara lengkap dan memanfaatkannya dengan cara yang seefisien mungkin. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Jika di dalam ciri-ciri ideologi kapitalisme kita melihat adanya pembagian kelas dalam masyarakat karena tidak meratanya tingkat kesejahteraan, maka hal sebaliknya dapat kita temukan pada penerapan dari ideologi sosialisme ini. Di dalam ideologi sosialisme, kesenjangan di antara tingkat kesejahteraan masyarakat lebih rendah. Masyarakat pun dianggap setara derajatnya dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut dikarenakan di dalam ideologi sosialisme ini tidak terjadi kepemilikan pribadi atas sarana dan prasarana produksi. Di dalam ideologi ini juga sudah menjadi kewajiban setiap diri warga negara untuk bekerja keras dan membayar pajak sesuai kemampuan dan kemampuannya. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu tidak terjadi praktek monopoli kelebihan dari penerapan ideologi sosialisme yang selanjutnya, yaitu terbebas suatu negara dari praktik monopoli yang biasanya terdapat di dalam masyarakat kapitalis. Nah, hal ini tidak terlepas dari faktor kepemilikan negara atas setiap sarana dan prasarana produksi. Dengan demikian, eksploitasi oleh perusahaan yang melakukan monopoli tidak ada. Sebagai ganti dari monopoli oleh pihak swasta, terdapat monopoli yang dilakukan oleh negara-negara atas sistem produktif. Namun tujuan dari hal-hal ini adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kelebihan terakhir dari ideologi sosialisme ini ialah pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan adanya perencanaan yang baik oleh negara, maka hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tepat. Mungkin hanya itu penjelasan dari 3 pertanyaan yang terdapat dalam mata kuliah manajemen hubungan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.